Iya, iya. Itu biasanya yang menyebut itu salah dan menyebut itu klenik itu karena nggak tahu asal usulnya itu tadi gitu ya, nggak tahu asal usulnya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada beliau dari Teraha Mangkubuanan. Ya, ini memang kembali tadi menceritakan sejarah kedekatan dari Mbah Nuriman dan Keraton. Ini juga kita ini juga dekat makanya kita sering ngopi bareng ini karena Simbah dulu nampaknya seperti itu. Jadi ini cucunya tapi ya alhamdulillah banyak ya kita mendapatkan hal-hal yang mungkin belum banyak kita ketahui tentang beliau ini, Mbah Kiai Nuriman tadi. Ya, selanjutnya kita monggo nek mau ada yang tanya-tanya nanti ya, ini mahasiswa, mahasiswi dan santri ini. Warga negara Korea. Nah, ini tapi kok mirip-mirip Koreanan ini ya Pak dosen ya. Wah, ini nggak tahu ini kuliahnya di UIN kok jadi orang Korea ini. Kalau ini UNJ ini ya, jadi agak ini dua ini. Oh ya, tadi kan ada pertanyaan ya dari Mas Rahmadi ya. Nah, nanti bisa langsung disambung aja, enggak apa-apa. Kalau ada sekiranya apa yang mau ditanyakan, ini mumpung beliau-beliau ini berada di sini, nah ini harus banyak digali nih. Ini penting sekali. Kita sudah mengakui lah beliau ini keilmuannya seperti apa itu sudah tidak diragukan lah. Makanya nanti ya yang banyak di inilah. Ya monggo kita serahkan kepada ini beliau Ustadz Yasir ini. Iya, teman Gus Taki. Apunten nggih Pak Sulhan, Mas Wildan nggih. Terkait dengan sosok ini memang Mas Rahmadi, sampai hari ini kami belum tahu yang disebut Kiai Ageng Karangbesari ini siapa. Tetapi karena mengingat seluruh ulama-ulama yang ditempatkan di Patok Negoro itu terkait dengan Mbah Nur Iman itu. Jadi ada dua kemungkinan, kalau di dalam catatan anak turun belum ketemu namanya, tetapi ada dua kemungkinan, mungkin murid atau mungkin menantu atau mungkin keponaan atau macam-macam gitu. Sampai hari ini juga belum tahu. Kami sudah ketemu dengan Pak Hari selaku abdi dalam yang di Babadan itu. Oh, Pak Suhari. Pak Suhari ya. Saya sudah tanya juga, beliau bilang beberapa peziarah ke sini memang nyebutnya ini Mbah Karangbesari gitu. Cuma belum tahu apakah memang itu putra Mbah Nur Iman atau bukan, atau mantunya atau bukan. Tetapi kalau mengingat tradisi ulama-ulama Patok Negoro yang selalu terkait dengan Mbah Nur Iman, jadi ada kemungkinan itu paling tidak beliau ini memiliki sanad yang nyambung ke Mbah Nur Iman gitu, paling tidak begitu gitu ya. Kemudian di situ juga ada makam Pangeran Dipokusumo yang kalau ke atas ke Amangkurat III itu, Pangeran Dipokusumo ini ke atas ke Amangkurat III. Lahirnya di Sri Lanka ketika Sunan Amangkurat III diasingkan, lahirnya di sana. Kalau di dalam silsilah itu yang saya ingat beliau ini nanti cucunya gitu, cucunya Amangkurat III. Nah, dari mana nama Pangeran Dipokusumo ini? Ini dari catatan salah satu warga yang waktu itu pernah memposting itu. Yang kedua, kami ketika ke sana, jadi di samping makam tua yang nanti disebut Pangeran Dipokusumo itu ada tertulis prasasti, tulisan Jawa, tulisannya Raden Ayu Dipokusumo gitu. Istrinya ya. Dan itu makamnya sudah, kijingnya sudah rusak-rusakan itu. Kemudian nisan yang bagian nisan mustokonya udah pecah gitu ya.
Dan kebetulan memang ketika kami ke sana, kami langsung berdiri ke situ gitu, karena biasanya kan paugeran di Jawa makam sepuh itu mesti ada di utara Sarean. Ya, kita perhatikan aja makam sepuh di Jawa itu mesti ada di utara Sarean. Kita masuk ke makam, mau cari yang sepuh di paling utara gitu ya. Di mana aja paugerannya begitu gitu. Nah, kemudian di situ juga ada ulama Mbah Lurah Sorowedi 1 dan 2. Itu setelah saya lacak leluhurnya dari Soronatan. Jadi itu Babadan ya. Ya, Sorowedi. Leluhurnya dari Soronatan gitu. Dengan demikian yang ulama-ulama, karena gini, ini untuk adik-adik dan untuk yang nonton ya semua. Negara atau keraton, kalau hari ini disebut keraton, tapi kalau dulu ini negara, sebelum ada Indonesia. Negara sejak Demak sampai Ngayogyakarta Hadiningrat ini jangan disamakan kayak negara demokrasi hari ini. Ini dalam istilah kami, kalau kajian saya sendiri dan selama ini beberapa teman, ini kami menyebutnya negara kewalian. karena negara ini dikawal oleh para wali, Mbah Nur Iman salah satunya. Itu negara kewalian, sehingga siapapun yang jadi orang atau jadi pejabat di dalam negara itu minimal wali. Minimal wali. Ya, kalau tidak percaya main aja ke masjid-masjid Patok Negoro, tawasulan di situ, selesai. Itu wali-wali. Makanya nanti disebut dengan wali-wali Patok Negoro. Gitu. Jabatannya itu kira-kira gitu ya. Kalau bukan kualifikasi wali, tidak bisa masuk di situ. Gitu. Karena apa? Karena sebelum menjadi pejabat di keraton, paling tidak sudah digembleng oleh seorang kiai ageng. Kiai ageng itu kalau dalam istilah Arab Asy-Syaikh Al-Akbar. Gitu. Kiai itu Asy-Syaikh, ageng itu Akbar. Kalau Syekh Akbar yang terkenal di seluruh dunia namanya Syekh Akbar Ibnu Arabi. Kalau di sini Kiai Ageng itu pasti mursyidnya mursyid. Kalau dalam istilah thariqah. Jadi kalau kita ziarah ke makam Kiai Ageng itu pasti mursyidnya mursyid. Maka sambungkan sanad la ilaha illallah kita ke beliau. Saya biasanya kalau ke makam Kiai Ageng itu tangan saya lengketkan di nisannya, saya bacakan kalimat tauhid untuk menyambungkan tauhid saya ke beliau. Gitu ya. Eman ketemu mursyidnya mursyid kok nggak nyambung ke tauhid, rugi gitu kan. Dan saya begitu ya. Ya, ini mungkin kalau kalangan tertentu nanti bid'ah gitu. Rapopo. Kemudian bawahnya Kiai Ageng ini nanti ada Panembahan. Panembahan ini kalau Kiai Ageng tadi itu mursyidnya mursyid, kalau Panembahan ya kira-kira mursyid lah gitu ya. Jadi kalau sowan ke Panembahan, jangan sia-siakan, sambungkan kalimat tauhidnya ke beliau gitu. Kalau cuma minta duit sama minta harta gampang itu. Mas Rahmadi sudah membuktikan. Ya itu gampang itu. Gampang real itu. Terjadi. Atur ya rata bocor. Ya. Caranya. Tapi menyambungkan kalimat tauhid ini loh penting sekali gitu. Makanya kalau ke Mbah Nur Iman ketika la ilaha illallah itu niatkan sekalian, ya Allah kula sak menika nyambungaken tauhid kula dateng tauhidipun Mbah Nur Iman. Wah, itu bagi saya yang paling nikmat di makam ya itu nyambungan. Ini mumpung ada yang menarik ini, sing jomblo-jomblo apa sing lagi butuh pasangan terus yang baik-baik lah. Nah ini tenan ini Mas Ulil, tenan ini Mas Ulil ya. Saya waktu itu lagi butuh. Ini rapopo loh ini ya, mumpung materi ini kayak gini. Iya toh wong jenenge wis jagongan kok wisan. Kemudian aku melu khataman Al-Quran. Wah, di salah satu pesarian Kagungan Dalem. Rata bocor ki nggone engko ndak do mrono. Aku mrono, aku kok do maca
juz 1 tekan juz 30. Wah, aku rapal le maca ya suwi. Wis bodon Al-Ikhlas. Saya baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wis. Tasbih itu kan 100 Pak Subhan. 100 toh. Tak hitung 100 jijiku siji. Loh kok wis oleh 1000. Wah. Wis oleh 1000. Pas ndonga njokan. Donga. Saya simpel ya Allah, tulungono aku ya Allah, wis iki mosok ora netes-netes. Wah. Sesuke dinehi tanda tangan aku. Cicit. Hasil. Nah, ini sebab wali itu tadi. Sebab wali itu ora macam-macam karo jenenge wali, wong ora ana wae berkahi kok. Heeh to. Nah. Ini nyoto, tenan asli. Wis. Turu ora tak bocorke ya. Wah, nek tak bocorke iki bahaya. Aku mung mantul dongane kok. Aku yakin nek itu wis mantul donga aku ndongone apik Mbah Kiai. Dongane iki mantul ning nggonanku dikabulke dijabahi. Nah awak dhewe ngono kakean dosa rung karuan wong kuwi dijabahi mergone dongane kiyaine to. Nek ndongane langsung ya mung ya kusik kowe sapa ngono wae. Iya. Nah, selain matur nuwun nggih Mas Rahmadi, ini informasi penting ini ya, informasi penting. Nah, selain makam-makam Mas wali-wali Patok Negoro tadi, adik-adik ini, itu di Yogyakarta juga ada makam-makam wali-wali yang sumare atau dimakamkan di Masjid Kagungan Dalam. Tadi Mas Rahmadi sudah matur. Itu juga sama beliau-beliau ini. Salah satunya nanti kalau kita ke masjid tertua di Jawa sementara ya, 1477 Masjid Sunan Kalijogo yang di Kedondong itu. 1477 ya Mas G. 1477 dibangun oleh Mbah Panembahan Kudu. Itu di situ juga atas perintah Sunan Kalijogo. Itu. Jadi polanya kalau ada wali yang diperintahkan membuka kampung, polanya pasti pertama bangun masjid, kemudian bangun kampung, tapi kampungnya itu format pesantren, kira-kira kayak Pelosok Kuning hari ini, atau Melangi hari ini, atau Jejeran hari ini. Pondoknya itu nyatu dengan masyarakat. Jadi desa itu ya pesantren gitu. Nggak kayak pesantren hari ini temboknya tinggi-tinggi, ada belingnya di atas sama kawat gitu, reso kabur. Kalau dulu nyatu dengan masyarakat gitu. Bangun masjid, pondok, dalamnya kiai mesti di utara masjid. Kalau dulu, nah, masjid tua itu mesti dalamnya di utara masjid. Ya, nanti sekelilingnya baru nanti. Nah, biasanya kalau khodamnya atau abdi dalamnya itu nanti di sebelah timurnya. Nah, baratnya masjid adalah makam, atau di selatannya adalah makam, atau paling tidak di sekitar masjid ada makam. Itu dari mana kok bisa begitu? Para aulia ini, para wali ulama ini niru Kanjeng Nabi. Niru Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi bangun makam baki di selatan Masjid Nabawi. Maka makam-makam yang ada di masjid-masjid Patok Negoro itu sudah sesuai sunnah Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan, sekarang ada aliran-aliran yang mengatakan nggak boleh sholat di masjid yang ada makamnya, kan ada hadisnya itu katanya begitu. Akhirnya masjid-masjid Patok Negoro kita jadi wah dipertanyakan, iki orang sah sholat ning kene iki. Wah, iki orang ngerti bahwa sunnah Kanjeng Nabi bukan hanya kaulan, tetapi apa? Fi'lan atau perbuatan tumindaipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makam-makam yang ada di barat masjid Patok Negoro, atau di selatan masjid, atau di utara, atau di sekitar masjid, itu sudah sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi. Ini penting ini. Nah itu hadisnya di mana itu yang melarang itu? Ya itu mungkin bisa googling nanti. Saya juga tidak hafal itu. Karena dulu ada yang menyalahkan, ada masjid kok baratnya makam, ini kan berarti kita nyembah makam, sholat di makam gitu. Padahal enggak, Kanjeng Nabi bahkan nuwun sewu, pasaryanipun Kanjeng Nabi nggih teng dalam masjid. Lah iya toh? Lah iya kan? Iya, dalam Masjid Nabawi itu
Inilah adik-adik nanti tindak umroh atau haji mesti ngerti itu. Di selatannya Masjid Nabawi itu makam Baqi. Baqi itu artinya apa? Baqi itu artinya tempat yang ditanami oleh pohon-pohon gede sampai akar-akarnya ke bawah. Ini nanti ditiru oleh para wali ulama di Jawa. Setiap ada makam mesti ditanami pohon-pohon gede tinggi. Nggih to Mas Rahmadi nggih? Akasia, Angsono yang di Kedondong, Nogosari di Gambiran, Pule, Bendo, Kemuning. Itu juga niru sunnah Kanjeng Nabi. Gitu. Jadi Yogyakarta, apalagi Mas Rahmadi ini nanti, Yogyakarta ini adalah satu-satunya kota yang punya 4 masjid sebagai kiblat papatnya. Tadi Ploso Kuning yang di utara, Melangi yang di barat, Dongkelan yang di selatan, yang di timur Masjid Babadan. Loh, kiblat papatnya masjid namanya Patok Negoro, berarti negara ini disangga keutuhannya oleh masjid-masjid. Di seluruh dunia nggak ada yang punya selain Ngaksigondo, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Solo aja nggak punya. Kalau masjid tua ada, tapi tatanan yang disebut Patok Negoro nggak punya. Yang punya hanya sini. Gitu. Kenapa demikian? Wah, ini harus belajar wali-walinya dulu. Wah, itu tatanannya para wali kita tuh dahsyat loh. Ya. Kalau sumbu filosofis yang punya Perancis punya. Perancis itu punya sumbu filosofis. Tapi yang Masjid Patok Negoro nggak punya. Itu Prancis apa sumbu filosofis? Ada dijelaskan di kota-kota yang satu arah dengan apa gitu ya. Dijelaskan di majalah kok, majalah yang terkait dengan sumbu filosofis itu atau nanti mungkin ada yang ingin membutuhkan majalahnya itu, PDF-nya ada itu. Saya sudah baca itu. Tapi kalau Patok Negoro ini istimewa. Makanya kan disebut daerah istimewa karena memang istimewa sejarahnya, tapi dari sisi masjid-masjid dan makam-makamnya, wah istimewa lagi gitu. Nah, itu satu ya. Kemudian ini teringat juga tadi Mbah Nur Iman, ceritanya Mas Rahmadi juga terkait dengan Bani Nur Iman yang salah satunya atau Syekh Mahfud ini. Mbah Nur Iman ini juga punya kitab tulisan tangan yang sampai hari ini tersimpan. Salah satunya yang pernah membahas itu Gus Irwan Masduki dari Salafiyah Melangi. Salah satu kitabnya Mbah Nur Iman itu tentang kitab Nahwu, kalau salah namanya kitab Takwim atau kitab apa gitu. Kemudian kitab-kitab yang lain Mbah Nur Iman punya. Jadi beliau tuh nyerat kitab, nulis kitab gitu. Nah, yang ketiga, uniknya para wali-wali di Mataram ini, kalau panjenengan adik-adik mau mempelajari sirah atau sejarah para wali yang dari Arab, itu cukup baca kitabnya dan baca sirahnya. Kalau para wali-wali di Mataram, di Jawa juga umumnya ingin mempelajari beliau-beliau itu harus juga mempelajari kerisnya, mempelajari tombaknya, mempelajari akiknya, mempelajari joglonya. Itu ada karakter sendiri. Nggih tahu Mas nggih? Ada joglonya. Mempelajari kukilonya, burung yang dipelihara oleh beliau burung apa? Itu juga menunjukkan status kewalian tertentu. Mempelajari pohon yang ditanam di depan rumahnya dan di masjidnya. Mempelajari apalagi? Simbol-simbol terutama nanti terkait atau apa tadi Gus Taki tadi cerita tentang pencak apa Pak? Apek Semuda itu pencak yang beliau ciptakan. Jadi mempelajari para wali-wali kita, ulama-ulama kita di Jawa khususnya itu tidak cukup hanya sekedar baca kitab atau baca silsilah begini. Adik-adik harus tahu beliau ini kerisnya apa ya, akiknya apa. Itu penting itu. Dan nggak ada hubungannya sama demit. Wow, wali kok hubungan sama demit, itu turun tingkat no. Gitu. Nah, Mbah Nur Iman ini mungkin barangkali nanti tedak turunipun ada yang masih menyimpan tumbaknya beliau, atau ada yang masih menyimpan kerisnya beliau, atau ada yang masih menyimpan dulu cerita beliau pernah memelihara burung apa, atau memelihara hewan apa, atau ada yang masih menyimpan cerita Mbah Nur Iman dulu pernah nandur wit-witan apa. Itu penting untuk membaca kewalian Mbah Nur Iman. Di Jawa begitu adik-adik ya.
Filosofis. Bukan hanya filosofis, biologis juga ini. Karena terkait dengan tanaman-tanaman itu. Apalagi nanti di Yogyakarta, adik-adik itu kalau jalan-jalan ke Yogyakarta itu pasti ngelihat nama-nama tempat di Jogja itu adalah nama-nama pohon. Ploso itu nama pohon. Pernah lihat pohon ploso? Hah? Nogosari, pernah tahu pohon Nogosari? Wah, saduh, Korea ini kasihan sekali. Nah. Pohon bendo? Ini harus ke makam biar tahu ini. Ya, tidak apa-apa ya. Nanti kita belajar pelan-pelan ya. Sawo kecik, tahu sawo kecik? Ini ada di Pulau Kuning, ada sawo kecik. Kemuning tahu ya? Tahu ya. Nah itu saja sudah menunjukkan ada simbol-simbol tertentu terkait dengan Mbah Hanafi, Mbah Mustafa, Mbah Mursodo di sini gitu. Nah demikian ya. Makanya saya sering cerita kalau ya tadi itu membaca atau menyebut ulama-ulama dari luar dari Arab itu hanya baca biografi dan kitab-kitabnya cukup. Tapi kalau ulama-ulama di sini harus tahu kerisnya apa, kakinya apa, pohon-pohonnya, joglonya apa, tombaknya kayak apa, namanya apa. Nanti juga termasuk kalau Jumatan beliau bacanya apa, kalau wiridan beliau bacanya apa. Wah itu dahsyat itu gitu ya. Makanya penting kita belajar kang sukawruh begini-begini itu penting gitu ya. Berarti ini ya, berarti ini ya, itu tadi yang disebutkan adalah sejarah tadi yang disebut adalah warisan budaya yang harus dikenal dan dilestarikan. Artinya kalau itu dianggap suatu hal yang oleh kalangan tertentu salah, itu mungkin tidak melihat sejarahnya. Iya. Itu biasanya yang menyebut itu salah dan menyebut itu kelenek itu karena nggak tahu asal usulnya itu tadi gitu ya, nggak tahu asal usulnya. Ya misalnya ya yang sering katanya nanti keris terkait dengan dunia jin dan gaib-gaib itu pasti hasil nonton film Susana sama Sally Marcelina tahun 80-an itu. Terus seneng sing dadi dukun mesti bokir. Itu nun sewu adik-adik. Dunia demit yang ada di pikiran adik-adik setelah nonton film horor, akhirnya ke kamar mandi pintunya ditutup cuma setengah itu, ya toh? Nah itu demit yang ada di pikiran kita itu kan produk film sama sinetron. Adik-adik nggak pernah menyaksikan, nggak ngeksin toro. Tetapi adik-adik menganggap itu asli, yaitu karena produk film dan sinetron. Padahal nggak pernah lihat toh aslinya, nggak pernah. Itu produk sinetron. Sampai-sampai adik-adik membayangkan Wali Songo. Coba saya sebut Wali Songo. Yang kebayang di sini orang pakai jubah toh, pakai sorban, bawa tasbih, hidungnya mesti mancung. Nah, masa nggak pernah membayangkan Wali Songo belangkonan kayak beliau ini? Nah, coba berarti instalan sejarah yang ada di kepala kita itu produk film sinetron budaya pop tahun 80, 90, tahun 2000-an. Termasuk hantu-hantunya barang itu. Iya. Tapi kalau luar negeri beda lagi. Hantunya beda lagi gitu. Iya. Di Cina beda lagi. Asik loh Dek, mempelajari sejarah para ulama di Mataram asik sekali, asik. Nggak usah repot-repot baca-baca gini itu, yang baca iya. Maksud saya itu kita jalan-jalan aja ke makam-makamnya, ke masjid-masjidnya, mempelajari rumah. Ini rumah Gustaki ini aja, begitu saya masuk ngelihat atapnya, wah ya sudah ini dalamnya para ulama-ulama ini gitu kan. Gitu. Begitu ngelihat saya masuk ke desa mana, sowan ke rumah kiainya gitu, begitu masuk loh ini joglo ulama, ini mesti turunannya Pak Kaum gitu. Jadi dari situ aja kita sudah lihat. Mas Rahmadi ngelihat masjid dah tahu ini tahun berapa buatan saya, itu semudah itu adik-adik. Nah, saya datang ke rumah kiainya di daerah Panjatan itu misalnya, di depan rumahnya ada wit ini, oh witnya ini toh sama ini, oh ya ini berarti nanti punya keris ini gitu. Masuk gitu cerita-cerita kerisnya nggih wonten Pak, warisannya Simbah. Oh wonten keris.
Nah nek mboten kalian tuh kerisnya wonten kalih napa 3 nggih? Lah nggih katanya. Dari mana tahunya ya? Cuma ngelihat pohonnya. Oh, kalau ada pohon ini zaman berarti ada kerisnya ini ya gitu. Segampang itu, tidak usah diterawang-terawang. Tidak usah dironsan kalau istilah orang sekarang itu.